Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Dedi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan paling menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 9 DPR RI mengapresiasi platform layanan kesehatan Satu Sehat yang dinilai mengubah layanan kesehatan konvensional menjadi digital. Namun, DPR RI berharap adanya penyempurnaan terhadap platform digitalisasi tersebut serta sosialisasi secara masif kepada masyarakat. Layanan kesehatan di Indonesia terus bertransformasi menuju sistem kesehatan yang tangguh, kuat, dan terintegrasi. Karenanya Komisi 9 DPR RI mendukung rencana pemerintah dalam menerapkan sistem kesehatan terpadu yang ditunjang kemajuan teknologi digital. Dalam rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan, anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto mengatakan, dengan adanya kemajuan teknologi informasi, maka layanan kesehatan akan mudah didapatkan oleh masyarakat lewat layanan kesehatan berbasis teknologi informasi yang semakin efektif dan efisien. Ia menambahkan platform layanan kesehatan Satu Sehat merupakan platform yang mengubah dari layanan kesehatan konvensional menjadi digital, namun digitalisasi ini masih memerlukan penyempurnaan disertai sosialisasi secara masif kepada masyarakat. Padahal sekarang ini sudah teknologi informasi. Teknologi informasi kita ini sudah masuk dalam dunia kesehatan. Jadi layanan kesehatan seperti hospital, rumah sakit, puskesmas, klinik, ini mestinya dia layanannya harus berbasis teknologi informasi. Kalau begitu maka masyarakat memperoleh kenikmatan, dia akan mudah mengakses informasi. Bahkan mau misalnya kontrol hari apa, jam berapa, kalau klinik, puskesmas, hospital itu punya, dia akan punya reminder. Itu membantu publik. Yang kedua, layanan kesehatannya menjadi efisien, low cost, biaya kita menjadi murah. Kalau itu secara nasional, Anda bayangkan berapa efisiensi APBN kita di dalam layanan kesehatan kita. Mengapa orang kita ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand? Karena mereka sudah menggunakan teknologi informasi dalam layanan kesehatan kita. Selain aplikasi Satu Sehat, transformasi digital pelayanan tanpa tatap muka juga dilakukan dalam digitalisasi BPJS Kesehatan melalui berbagai kanal digital, sistem antrian online, konsultasi dokter online pada mobile JKN, serta simplifikasi proses rujukan. Mario TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, guna mengantisipasi terjadinya kemacetan pada saat mudik Lebaran 2023, Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah segera menuntaskan proyek-proyek pembangunan yang telah berjalan serta titik-titik jalan yang rusak yang biasanya menjadi sumber kemacetan. Komisi 5 DPR RI mendesak Kementerian PUPR melakukan antisipasi untuk mengurai kemacetan, salah satunya percepatan pembangunan maupun perbaikan infrastruktur penunjang mudik Lebaran 2023. Dalam rapat kerja dengan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT Kementerian PUPR, anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras menilai kesiapan infrastruktur penunjang mudik seperti jalan dan jembatan di sejumlah daerah masih belum maksimal. Untuk itu, ia meminta pemerintah segera menuntaskan proyek-proyek pembangunan yang sudah berjalan setidaknya 10 hari sebelum Lebaran 2023. Khususnya, jalan yang akan dilewati masyarakat ketika mudik agar tidak mengganggu lalu lintas saat memasuki arus mudik dan arus balik. Selain itu, pemerintah juga harus membenahi titik-titik jalan rusak yang biasanya menjadi sumber kemacetan. Ya, sekarang ini adalah perbaikan-perbaikan jalan yang kecil dan proyek-proyek yang sudah besar yang memang kontraknya sudah berjalan ya harus dipercepat. Karena kan tidak mungkin lagi yang baru mau dikontrak baru selesaikan, tidak mungkin. Jadi kontrak yang sudah berjalan atau yang belum terselesaikan itu dipercepat. Nanti yang proses selanjutnya yang sekarang sementara lelang tentu yang setelah Lebaran baru digarap. Karena kalau baru mau digarap otomatis kan mengganggu juga pengguna jalan yang lain pada saat misalnya ada operasional pekerja di lapangan. Seperti itu. Jadi tentu dengan spot-spot yang biasa macet selama ini atau yang rutin macet setiap tahun ini menjadi fokus kita agar mereka membenahi lebih awal, menyelesaikan sebelum H-10. Mabes Polri memprediksi seiring dengan ditiadakannya pembatasan masyarakat akan terjadi peningkatan arus mudik Lebaran hingga 14,2% di tahun 2023 ini. Ken Dandoni, TVR Parlemen, melaporkan.
Komisi 10 DPR RI menyayangkan masih adanya dikotomi atau pembedaan yang dialami oleh guru-guru di sekolah swasta. Oleh sebab itu, DPR RI meminta pemerintah untuk memperhatikan nasib guru swasta yang turut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Persatuan Guru Taman Kanak-Kanak Non-PNS Kabupaten Rembang, Jawa Tengah mengadukan nasibnya kepada Komisi 10 DPR RI. Mereka meminta agar guru TK di swasta juga diperhatikan nasibnya oleh pemerintah karena ikut bertugas dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti menyayangkan masih adanya dikotomi atau pembedaan yang dilakukan kepada guru-guru di sekolah swasta. Mereka minta kuota untuk guru TK swasta karena di dalam narasi yang diberikan pemerintah kepada Pemda itu yang boleh diajukan kuotanya hanya guru TK negeri. Nah ini sekali lagi kita jengkel gitu ya, karena selalu ada dikotomi. Kenapa ada dikotomi? Bukankah siswa yang sekolah di sekolah swasta itu punya hak yang sama dengan yang sekolah di negeri? Kemudian yang kedua, pemerintah sepertinya belum dapat memberikan penjelasan mengenai penggunaan 20% anggaran untuk pendidikan. Karena jika dihitung, sebenarnya urusan tunjangan gaji guru, kemudian perbaikan sarana prasarana dan pengadaan berbagai macam fasilitas untuk pendidikan itu cukup dengan uang sekitar 560 triliun. Nah, uangnya itu sekarang berada di berbagai macam hal yang mungkin tidak terkait langsung dengan pendidikan di jenjang yang formal. Selanjutnya, DPR RI akan melakukan rapat dengan Kemendikbudristek terkait permasalahan ini. Harapannya, setiap guru dan tenaga pendidik bisa mendapatkan hak yang sama dalam mengemban tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Fiona dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Bulan suci Ramadan sudah tiba dan seluruh umat muslim dunia menjalankan ibadah puasa. Namun di Indonesia ada satu fenomena yang kerap terjadi pada bulan puasa ini, yakni kenaikan harga pangan. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Ini kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen.
Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17, pemirsa. Beberapa bahan pangan pokok meningkat harganya karena permintaan yang melonjak. Masyarakat akan berupaya membeli bahan makanan untuk stok di rumah. Pemerintah melalui Menteri Perdagangan memastikan stok pangan aman menjelang Ramadan, namun pada kenyataannya harga pangan selalu merangkak naik. DPR RI menyayangkan kebijakan impor pangan yang dilakukan pemerintah yang dinilai merugikan petani karena harga yang anjlok. Untuk itu DPR RI berharap pemerintah membuat kebijakan guna memastikan ketersediaan stok pangan serta stabilitas harga yang tidak naik. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Kenaikan harga pangan jelang Ramadan rutin terjadi secara tahunan. Nyaris seluruh harga komoditas pangan merangkak naik, mulai dari beras, telur, cabai, hingga minyak goreng. Menteri Perdagangan menyebut stok pangan aman menjelang Ramadan, tapi harga yang terus merangkak naik menjadi pertanyaan. Tidak tanggung-tanggung. Belum memasuki Ramadan saja lonjakan harga sudah terjadi di berbagai daerah. Harga telur dicatat nyaris menyentuh angka Rp30.000. Harga cabai merah keriting naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Sementara harga beras naik hingga Rp14.000 per kilogram. Dan harga minyak goreng bersubsidi minyak kita bahkan pernah jebol dari harga eceran tertinggi hingga ke angka Rp18.000 per liter. Tak bisa dipungkiri, tata kelola pangan yang masih karut-marut merupakan faktor utama rutinitas tahunan lonjakan harga pangan. Buktinya, minyak kita yang digadang-gadang menjadi solusi dari lonjakan harga dan kelangkaan minyak goreng justru sulit ditemukan di pasaran. Kalaupun ada, harganya nyaris Rp18.000 per liter, jauh lebih tinggi di atas HET yang ditentukan, yaitu Rp14.000. Kelangkaan ini disinyalir melibatkan oknum tak bertanggung jawab yang harus ditindak tegas dan ditertibkan demi menjaga stabilitas harga dan pasokan minyak goreng di masyarakat. Tolong Bapak tertibkan, salah satu membuat HET tinggi itu karena ada produsen serakah. Produsen minyak goreng sudah menguasai lahan ratusan ribu hektar. Masih nggak mau berbagi. Merangkap menjadi distributor, bahkan D1, D2, bahkan pengecer minyak kita sendiri. Ini nggak benar Pak. Atas nama keadilan, atas nama kebersamaan, atas nama kontrol, supaya harga terjangkau, kalau bisa itu dilarang atau minimal dibatasi. Dalam kondisi ini, pemerintah biasanya hanya menawarkan satu solusi, yaitu impor. Namun, hal yang dianggap solusi ini justru menjadi petaka besar bagi para petani. Di tengah panen raya, petani justru akan dirugikan karena harga yang anjlok akibat pemerintah mengambil kebijakan impor. Kami mengingatkan untuk teman-teman Kementerian Pertanian ya untuk fokus membantu para petani dalam memasuki masa panennya. Kali lagi menjelang Hari Raya Idul Fitri, bulan suci Ramadan ini PR kita bersama untuk memastikan bahwa stok pangan aman. Pada tahun 2021 silam, pemerintah menawarkan pembentukan Lembaga Badan Pangan Nasional atau Bappenas sebagai salah satu solusi. Tapi lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada presiden ini pun seolah tidak berdaya menghadapi intervensi harga dan stok pangan yang diduga melibatkan mafia pangan. Kendali produksi dan kendali harga ada pada mereka sekarang ini. Mereka yang membuat cash flow-nya, membuat neraca pangannya mereka. Kita berharap agar badan pangan ini betul-betul bekerja sesuai dengan tupoksinya, agar kemudian persoalan-persoalan atau kendala-kendala yang kita hadapi pada tahun-tahun sebelumnya dengan adanya badan pangan itu bisa diselesaikan. Dari buruknya tata kelola pangan, sudah tentu masyarakat dan petani yang menjadi korban. Masyarakat harus merogoh kocek lebih dalam. Sementara petani harus merugi setelah berbulan-bulan menanam. Sudah seharusnya
Solusi dibuat bukan hanya untuk menekan harga di level mikro. Solusi seharusnya diberikan secara komprehensif dan jangka panjang. Bila perlu, pemerintah harus membuat blueprint kebijakan pangan untuk beberapa dekade ke depan. Secara khusus, petani sebagai pemasok utama bahan pangan masyarakat seharusnya dapat perhatian lebih. Pemerintah perlu mengambil langkah intervensi dalam menekan harga produksi petani. Nah, ketika biaya produksi mereka bisa tekan, ya otomatis kan mau harga range berapapun di level masyarakat, petani tetap sejahtera, masyarakat juga tetap diuntungkan. Ya kita nggak bisa berpatokan bagaimana harga begitu di atas, kemudian masuk impor. Itu kan sama saja mematikan petani. Diprediksi, harga pangan akan terus merangkak naik seiring meningkatnya permintaan di bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri pada April mendatang. Untuk itu, pemerintah harus mengerahkan seluruh upaya untuk mengendalikan harga dan menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat. Yang paling penting, pemerintah juga perlu memastikan kondisi ini tidak menjadi event tahunan lagi yang membuat masyarakat panik dan para petani menjerit. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Realisasi pembangunan daerah penyangga atau buffer zone perlu ada dorongan dari pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten selaku pemberi izin mendirikan bangunan atau IMB, khususnya di wilayah yang berdekatan dengan objek vital. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Warga sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Berada di organisasi yang memperjuangkan kaum buruh, ini menjadi langkah awalnya untuk bisa bersuara dan berani mengambil langkah untuk berjuang. Kaum buruh Indonesia sampai hari ini masih sebatas memperjuangkan perut. Alasan Ibu bisa fokus terhadap tenaga kerja khususnya kaum buruh Indonesia itu apa sih, Bu? Kenapa kita di Indonesia khususnya gitu ya tidak menempatkan posisi perempuan pada posisi yang terhormat, punya hak dan kewajiban yang sama. Dikenal dengan pribadi yang tegas, siapakah sosok yang saya maksud? Simak obrolan lengkapnya hanya di Perempuan Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17 pemirsa. Direktur Utama PT Pertamina Persero, Nike Widiawati, telah mengidentifikasi beberapa fasilitas migas yang rencananya akan dibangun buffer zone atau jarak aman. Untuk itu, Komisi 7 DPR RI mendukung rencana PT Pertamina untuk membangun buffer zone tidak hanya di depo Pertamina Pelumpang, dan selain itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI mendorong PT Pertamina untuk mengevaluasi dan meningkatkan protokol dan keselamatan kerja. Simak wawancara selengkapnya dengan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno bersama rekan kami, Fitian Aunilah.
Baik pemirsa, menindaklanjuti insiden kebakaran Depo Pelumpang pada 3 Maret lalu. Nah, Direktur Utama PT Pertamina Persero, Nike Widyawati, berjanji akan membenahi jarak aman atau buffer zone Depo Pelumpang karena semakin dipadati oleh pemukiman warga yang berujung terdampak kebakaran. Nah, Nike juga menyebut lahan Depo Pelumpang awalnya dimiliki seutuhnya oleh PT Pertamina seluas 153 hektar pada tahun 1971. Nah, namun seiring berjalannya waktu, luas fasilitas instalasi minyak hanya 72 hektar. Sisanya sudah dihuni oleh warga termasuk tanah merah seluas 58 hektar. Nah, di samping saya sudah ada Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI yaitu Bapak Edi Suparno dari fraksi PAN ya Pak ya. Nah, baik Pak, terkait dengan masalah insiden kebakaran depo ini Pak, yang menjadi perhatian di Komisi 7 ini apa sebenarnya? Pertama yang kami titik beratkan dari awal adalah pertama penanganan dari warga yang terdampak. Baik warga yang meninggal dunia harus mendapatkan santunan keluarganya, ahli warisnya ya, dan mereka-mereka yang masih terdampak dalam artian bahwa sakit masih dirawat di rumah sakit itu harus secara tuntas dilakukan pengawasan dan harus menjadi tanggung jawab Pertamina secara utuh. Jangan sampai terkesan ada tanggung jawab yang lepas dari Pertamina dalam penanganan masyarakat. Kedua, kami juga sampaikan kepada pihak Pertamina bahwa harus dilakukan audit investigasi secara menyeluruh. Apa penyebab dari insiden tersebut? Apa yang menjadi kendala-kendala dalam penanganannya, dan hasil tersebut harus melibatkan aparat penegak hukum, dan nanti ketika hasil audit itu setelah selesai, kita minta agar diumumkan secara terbuka, transparan kepada publik. Ya. Ketiga, kami juga minta agar dilaksanakan penerapan buffer zone secara tegas dan konsekuen. Tidak hanya di Pelumpang saja, tetapi di seluruh fasilitas Pertamina yang memang membutuhkan penerapan buffer zone yang memang tegas. Ya, tadi Bu Dirut menyampaikan bahwa ada 9 fasilitas Pertamina lain lagi yang sekarang buffer zone-nya sudah terlanggar. Sehingga kami minta agar itu juga dilaksanakan implementasi secara komprehensif. Berikut kami juga minta dalam rangka keselamatan dan keamanan kerja, ya ini protokol keselamatan dan keamanan kerja harus ditingkatkan. Kalau perlu, yang namanya peraturan terkait keselamatan keamanan kerja itu dievaluasi kembali, harus diperketat. Ya, kami juga minta kepada Pertamina agar saat ini pasokan BBM itu harus dijaga, jangan sampai terganggu. Apalagi kita sudah mulai memasuki bulan Ramadan dan nanti akan memasuki akhir Ramadan, Idul Fitri, di mana mobilitas warga tentu akan meningkat. Ya, terakhir kami minta agar Pertamina betul-betul menjaga kepercayaan masyarakat. Sebagai perusahaan BUMN yang dibanggakan oleh masyarakat, Pertamina harus menjadi raksasa yang dibanggakan, bukan raksasa yang dikhawatirkan nasibnya, sehingga Pertamina harus mencegah. Jangan sampai sekali lagi terjadi insiden serupa di seluruh fasilitas Pertamina. Jadi merupakan tantangan bagi Pertamina untuk bisa menerapkan protokol keselamatan kerja dan keamanan secara betul-betul tegas, secara konsekuen dan secara ketat. Terkait dengan buffer zone nih Pak, ini jarak keamanannya ini itu sudah ditentukan nggak sih Pak, atau memang sudah ada regulasinya terkait dengan jarak aman antara depo Pelumpang dengan? Ya, memang sudah ada dari awal buffer zone ya, dan itu buffer zone itu sudah diterapkan 50 meter. Tetapi memang melihat kepadatan penduduk, satu memang sudah dilanggar. Nah, saya kira sekarang ini memang harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap buffer zone tersebut. Dan saat ini yang kita lihat bahwa tidak saja depot Pelumpang itu merupakan depot yang perlu dikembangkan lebih lanjut, tetapi tidak bisa dikembangkan di daerah situ kembali lagi. Sehingga memang harus ada evaluasi terhadap pengembangan depot Pelumpang ke lahan lainnya. Itu mungkin menjadi salah satu kajian Pertamina ke depannya. Tambah lagi juga saat ini dibutuhkan koordinasi secara komprehensif dengan aparat penegak hukum, termasuk juga dengan Pemda untuk penataan dari lokasi yang sekarang ini sudah dilanggar buffer zone-nya. Pak, terakhir mungkin harapannya Pak ke depan, ini kan insiden ini sering terjadi nih Pak. Nah, agar insiden serupa tidak terjadi itu? Ya, kembali lagi kita bicara keamanan dan keselamatan kerja, ya kita tidak bisa melihat angka. Dalam hal ini yang meninggal, yang terkena dampak, yang dirawat di rumah sakit hanya sekian warga, tidak.
satu warga yang terdampak itu sudah merupakan dampak negatif yang terlalu besar. Ya, jadi keselamatan keamanan kerja menjadi sangat signifikan, sangat penting dan diutamakan di sini. Dan kami berharap bahwa Pertamina dalam hal ini bisa melaksanakan dan meningkatkan keselamatan keamanan kerjanya agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi, karena ini merupakan pelajaran sangat mahal yang tidak boleh terulang kembali. Baik, terima kasih Bapak Edi. Oke. Dan demikian pemirsa wawancara saya dengan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI yaitu Bapak Edi Suparno. Tadi ada beberapa poin yang disampaikan, adalah salah satunya Komisi 7 meminta agar PT Pertamina ini memberikan santunan kepada para korban, dan kemudian juga Komisi 7 meminta kepada PT Pertamina untuk mengimplementasikan buffer zone secara tegas dan konsekuen demi keselamatan kerja dan warga sekitar. Nah, kemudian juga Komisi 7 mendesak Dirut PT Pertamina untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap fasilitas migas PT Pertamina, termasuk keamanan fasilitas kilang dan penyimpanan BBM, serta memperkuat kualitas keselamatan dan keamanan kerja agar insiden serupa tidak terjadi kembali. Baik, demikian laporan saya Fitian Onilah, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih rekan Dadi dan pemirsa TVR Parlemen. Berita pertama tentunya yang menjadi headline di media online pada hari ini yaitu menyangkut Piala Dunia U20 yang terancam batal, pemirsa. Di sini DPR RI dan juga pemerintah harus bergerak cepat mengantisipasi kemungkinan terburuk.
Tentunya adanya keputusan pembatalan drawing atau pengundian Piala Dunia U20 di Indonesia terancam dibatalkan. Dan menanggapi hal itu pemirsa, Ketua Komisi 10 DPR RI yaitu Syaiful Huda meminta pemerintah bergerak cepat mengantisipasi kemungkinan terburuk, termasuk potensi sanksi dari FIFA terhadap eksistensi Indonesia dalam ekosistem sepak bola dunia. Salah satunya tentunya dengan melakukan lobi-lobi khusus kepada petinggi FIFA agar tidak memberikan sanksi kepada Indonesia. Di sisi lain pemirsa, di sini juga Syaiful Huda memahami alasan dibalik kerasnya penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Sejatinya menurutnya tindakan pemerintah Israel yang menganeksasi wilayah Palestina harus dilawan dengan segala cara. Namun keterlambatan sikap penolakan ini dinilai memberikan dampak besar. Tidak hanya karena pemerintah saat ini sudah mengeluarkan dana besar dalam menyiapkan berbagai sarana prasarana, tetapi juga dampak sanksi FIFA. Nah pemirsa, sementara itu di sini juga berkomentar Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI yaitu Dede Yusuf yang juga turut mempertanyakan sikap Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA yang membatalkan drawing fase grup Piala Dunia U20 2023 di Bali. Pada akhir Maret 2023 mendatang, pertanyaan tentunya dilayangkan dalam rapat kerja atau Raker Komisi 10 DPR RI bersama Kementerian Pemuda dan juga Olahraga atau Kemenpora dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI yang digelar pada hari ini, Selasa 28 Maret 2023. Kalau pemirsa nih setuju gak kira-kira menolak adanya tim Israel untuk bertanding di Indonesia? Bagaimana pendapat pemirsa? Nah pemirsa, juga berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu mengenai DPR RI juga yang meminta Kemenq ubah ke sistem digitalisasi guna mencegah mafia pajak. Kita lihat pemirsa di sini. Tentunya beberapa media yang terbit membahas tentang dan juga berkomentar. Di sini berkomentar anggota Komisi 11 DPR RI yaitu Melhias Markus Mekeng yang menilai sulitnya Indonesia keluar dari masalah prinsipil perpajakan. Karena dinilai lembaga pajak masih diisi oleh orang-orang yang berpura-pura menjadi fiskus atau aparat pajak, namun bermental mafia. Tentunya pemirsa, hal itulah yang merusak bangsa, khususnya Kementerian Keuangan, terlebih dengan bercermin kasus yang viral beberapa saat lalu yang mencoreng wajah seluruh lembaga. Tentunya dalam rapat kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia, di sini Mekeng menyampaikan bahwa kemungkinan kasus serupa yang menyangkut mantan pejabat DJP berinisial RAT masih akan terus terjadi di tubuh lembaga-lembaga negara, khususnya Kementerian Keuangan, terutama jika metode man-to-man masih dipertahankan. Adanya metode tersebut tentunya menciptakan celah negosiasi sehingga hanya sistem yang bisa menghentikan ini semua, khususnya melalui digitalisasi. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan tentunya terkait dengan Piala Dunia U20 yang terancam batal. Juga DPR RI dan juga pemerintah harus gerak cepat antisipasi kemungkinan terburuk. Serta DPR RI meminta Kemenq ubah ke sistem digitalisasi guna mencegah mafia pajak. Kembali ke rekan Dani. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dedi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.